Oke, sahabat-sahabat silakan selamat bergabung kembali di kajian suluk online gelombang ke-12 pertemuan ke-23 ya. Alhamdulillah kita insya Allah sebelum penutupan akhir gelombang ke-12 which is biasanya summer vacation ya. Kalau di Eropa tiap musim panas liburannya anak-anak 6 minggu. Jadi ya kita harus jeda dulu. Um, Hari ini kita akan melanjutkan um, pembahasan tentang Nabi Khidir dan Musa alaihissalam memasuki penggal ketika mereka berjalan bersama-sama dan Khidir alaihissalam mempertunjukkan tiga perbuatan yang sebenarnya perbuatan Allah Ta'ala yang kemudian direkam di surat Al-Kahfi. Sebelum kita memulai, tentu saja kita membahas banyak-banyak ini kalau tidak Allah berkahi ya, nggak akan menjejak ke karakter kita gitu. Kita butuh tuh ilmu yang berkah. Ilmu sedikit tapi kalau dia bisa mengubah, mentransformasi, maka itu jadi berkah. Tanda seseorang ilmunya kemudian dia miliki adalah ilmu itu menghunjam ke dalam dirinya. Dia belajar kesabaran, dia menjadi sabarnya naik sedikit lah levelnya. Dari 10% jadi 15% gitu ya. Yang bisa merasakan ya kita sendiri. Ketika kita menghadapi berbagai macam peristiwa dalam kehidupan, bagaimana respon hati kita di situ, kita yang bisa menjadi saksi atas diri masing-masing. Tentu pada akhirnya keluarga, orang-orang sekitar akan melihat perubahan itu. Kok dia jadi begini ya dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian itu yang sebenarnya merupakan sebuah dakwah bil hal. Kita tidak perlu banyak berkata-kata, tapi dengan perbuatan, dengan respon, dengan kesabaran, dengan karakter kita, karena kita menjadi karakter yang makin tercahayai oleh sifat-sifat Allah, maka cahaya itu menyebar ke sekitar. Anak-anak kita belajar kesabaran bukan dari hafalan hadis Quran, tapi lebih menjejak. Dia melihat ibunya sabar ketika diginiin, misalkan. Dia melihat bapaknya sangat tangguh. Dia melihat ibunya nggak pernah mengeluh. Dia melihat ibunya menelan amarah ketika dia sebenarnya bisa meluapkannya. Hal-hal seperti itu membuat si anak kemudian bertumbuh karakternya. Dan kata Rasulullah, sebaik-baik warisan dari orang tua kepada anak-anaknya adalah akhlakul karimah. Dan bukankah Rasulullah SAW juga diutus untuk menyempurnakan akhlak? So, semua penelusuran pengajian kita, ini kita sudah 6 tahun insya Allah, Alhamdulillah. 7 tahun malah dari 2016 ya, ngaji kajian suluk online nih. Sahabat-sahabat kita masing-masing yang harus bisa menjadi saksi buat diri sendiri, apakah kumpul-kumpul kita hampir setiap minggu ini ada berkahnya apa tidak gitu. Nah itu makanya kita untuk meraup berkah itu selalu mengawali Bismillahirrahmanirrahim, bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar ucapan semata, tapi dengan sebuah kesadaran, ya Allah dengan menyebut asmamu Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pemurah, tolong berikan karunia ilmumu dan hunjamkan pemahaman ke dalam diri. Baik, gitu ya. Mari kita mohon sama Allah Ta'ala sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada satu penggal episode dalam kehidupan pun yang luput dari izinnya. Kalau ada yang luput atau di luar kendalinya, itu berarti sebuah dalil bahwa dia tidak maha kuasa karena ada satu noktah yang seolah-olah dia tidak berkuasa di situ. Apakah mungkin itu tersemat pada Allah Ta'ala? Tidak mungkin. Tauhid kita harus kuat, harus solid, jangan menyisakan satu keraguan sedikit pun, jangan menyisakan satu lubang sedikit pun. Di situ masuknya setan, masuknya keraguan-raguan, masuknya hawa nafsu, setan berbentuk iblis dan maupun hawa nafsu yang kemudian melemahkan kita dalam menghadapi kehidupan, melemahkan kita dalam pencarian kepadanya, meragukan ya. Kalau ragu itu nggak enak.
Coba kita kalau nyetir tuh ragu-ragu tuh kelihatan kok mau belok nggak, akhirnya diklakson sama yang belakang, ini mau kemana sih gitu. Hidup tuh begitu, kalau kita ragu tuh ke kiri apa ke kanan, aduh kecepatan juga tepara ruguh kalau orang Sunda bilang. Kenapa ragu? Karena belum punya pengetahuan tentang apa yang harus dia lakukan. Nah, pengetahuan itu berkelindan dengan petunjuk, sahabat-sahabat. Itu yang kita minta setiap sholat. Ihdina syiratal mustaqim. Ihdina itu minta huda, minta petunjuk. Cuma langkah awal adalah bagaimana petunjuk itu bisa terbaca kalau hati kita belum hidup. Padahal menurut surat At-Taghabun ayat 11, itu yang bisa menangkap petunjuk Allah itu identitas dalam diri kita yang namanya qalb. Unfortunately, qalb itu nggak akan tahu. Kalau saya belajar 6 tahun di kedokteran, nggak pernah mengidentifikasi qalb di mana, nggak pernah. Bukan mainan di jasad ini, sahabat-sahabat. Qalb itu adanya di jiwa kita. Nah, kemudian semua syariat Islam itu sebenarnya syariat Rasulullah Muhammad SAW, baik itu yang lahir maupun batin, sholat, zakat, saum, ya, naik haji, ya, mau umroh, maupun syariat batin seperti nggak boleh bohong, jangan khianat, jangan ujub, jangan ria, jangan hasad, jangan ghibah, and so on and so forth. Kalau mau tahu kitab syariat batin tuh baca tuh Ihya Ulumuddin Al-Ghazali yang sekian volume. Itu semua bicara tentang syariat batin. Jangan cinta dunia, takabur, kayak gitu-gitu dibahas detail. Hari ini kita belajar masuk kepada suatu penggal pelajaran tentang ihwal kapal, ya, atau perahu bahtera yang ditenggelamkan. Ini gambarnya nih, kalau ingat film Titanic gitu ya. Kan ini sekarang lagi rame nih. Ada submarine yang mau menyelidiki kapal itu hilang juga gitu ya. Dengan beberapa kru di dalamnya. Di dalam kisahnya tuh dikatakan agak sombong tuh, agak sompral yang punya Titanic itu begitu. Dia kan namanya Titanic ya, kapal yang paling besar. Pokoknya orang-orang yang mendesain ini udah membayangkan keuntungannya besar sekali. Dan ini katanya desainnya paling kuat gitu. Jadi kadang-kadang hati-hati kalau ada ucapan-ucapan sompral tuh sama Allah suka di gitu ya. Kadang-kadang yang bisa membuat hidup kita jungkir balik bukan hal-hal besar kok. Bukan dosa besar kadang-kadang ya. Tapi kesompralan kita gitu loh, yang gampang itu mah gampang, tapi lupa Allah. Terutama orang-orang yang Allah rahmati begitulah. Kalau Allah biarkan, nauzubillah min dzalik, mau gimana pun sakara PDW gitu. Allah nggak mau ngelihat mereka gitu, dikatakan dalam Al-Qur'an. Nauzubillah min dzalik. Jadi ada kaum-kaum yang mungkin saking nggak mau, ya mereka nggak butuh Allah, ya Allah juga, ya udah. Tapi bagi yang dirahmati, sompral-sompral dikit gitu ya, kena tuh, lupa dikit gitu ya, tiba-tiba kepeleset, lalai sedikit tiba-tiba hilang, dan itu bentuk-bentuk kapal yang ditenggelamkan. Nah, maka kita lihat ayatnya sama-sama, boleh dibuka Al-Qur'annya, itu di dalam surat Al-Kahfi ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Musa berjalan bersama Khidir alaihissalam hingga ketika menaiki perahu fi safinah. Yang dilakukan oleh Khidir adalah dia melubangi perahu itu. Dok. Akhirnya kalau perahu dilubangi, airnya kan masuk. Perahu dilubangi itu nggak langsung tenggelam. Karena dilubangi, berarti dia nggak bisa meneruskan perjalanan dan harus kembali ke tepian. Di situ Musa berkata, apakah engkau melubangi untuk menenggelamkan penumpangnya? Karena kalau lama-lama tinggal di situ akan tenggelam. Dan diikuti oleh sebuah perkataan yang sebenarnya tidak pada tempatnya. Musa alaihissalam saat itu berkata, sungguh engkau telah berbuat satu kesalahan yang besar. Yang Musa lihat, as simple as fenomena
ngerusak barang orang. Benar, dalam satu level ya. Kemudian Khidir berkata, bukankah sudah aku katakan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku? Kan di awal Khidir sudah bilang, kau tidak akan sanggup bersabar. Bagaimana bisa sabar atas sesuatu yang kau belum punya pengetahuannya? Jadi kalau kita telusuri dari awal, ingat bahwa kisah Musa alaihissalam bertemu Khidir itu diawali dengan pertanyaan salah satu umat Musa tentang apakah ada orang yang lebih berilmu dari engkau ya Musa, dan Musa bilang nggak ada gitu. Dengan bukan sebuah ungkapan bodoh juga, dia seorang nabi dan dia melihat Allah sudah melimpahkan sedemikian banyak dan dia tidak tahu tentang ihwal adanya seseorang bernama Khidir alaihissalam yang kata Allah Ta'ala sambil menegur, sesungguhnya ada orang yang lebih berilmu dari engkau. Tapi karena memang Musa itu pencari kebenaran, pencari Allah Ta'ala. Begitu dikatakan ada orang yang berilmu dari dirinya, bukan malah mutung atau deny. Dia dengan kesatria bilang, di mana orang itu? Aku mau cari. Karena begitu, yang dia cari Allah Ta'ala. Kalau dia dengar ada orang yang lebih berilmu, tentu ilmu tentang Allah Ta'ala, maka aku ingin tahu dari orang itu. Itu hebatnya Musa. Maka di awal, state-nya adalah masalah ilmu ini memang. Ada yang lebih berilmu. Oleh karena itu, Khidir alaihissalam berkata, kamu nggak bisa sabar kalau ilmunya belum punya. Jadi nggak level ilmumu. Aku mengerjakan ini tuh kamu nggak akan ngerti gitu. Dan benar dia nggak ngerti. Karena betul-betul dia protes kan. Itu yang terjadi di sini. Dan yang terjadi kita juga buat kita dalam suluk ya. Kita juga banyak hal yang tidak paham ya tentang pengaturan ilahiyah, betul nggak? Ya Allah, aku ingin dekat denganmu. Begitu dia menyambut, kok cara dia memproses kita dengan melucuti kita satu-satu dari objek-objek yang kita cintai. Kemudian kita bertanya seperti Musa bertanya kepada Khidir, apa engkau mau menghancurkan aku? Gitu kan kira-kira. Dan Tuhan, ya Allah Ta'ala tuh sabar banget ya, ini anak katanya mau diatur sama aku. Katanya tiap hari minta ihdinas siratal mustaqim. Ini aku tunjukin. Makanya kita belajar kan, apa sih konsekuensi memohon ihdinas siratal mustaqim? Karena kita masih paham cara Allah mentransformasi seseorang itu seperti apa. Kalau nggak punya ilmunya, kita tidak paham bahwa di balik segala sesuatu yang dia ambil, dia tutup, dia sembunyikan, dia tahan, pengabulannya itu adalah sebuah hal yang menuju kepada sebuah pemberian yang paling baik untuk kita. Shiratul mustaqim yang kita minta setiap sholat. Now, what is your imagination of shiratul mustaqim? Kalau enggak, ya kan? Apa sih maksudnya kita minta shiratul mustaqim setiap hari, seminimalnya 17 kali? Pertanyaannya, apakah betul dia sudah memberikan? Apakah kita sudah ada di shiratul mustaqim? Itu kan kita nggak bisa berasumsi. Kita butuh ilmu untuk menjawab itu. Dan Al-Quran menyediakan. Siapa itu golongan di shiratul mustaqim? Silahkan cek An-Nisa ayat 69. 4 golongan, sholihin, as-sholihin, syuhada, syidiqin, nabi-nabi. Maka kemudian langkah berikutnya cek, saya sudah masuk seminimalnya golongan sholihin belum? Apa itu sholihin? Orang-orang yang beriman, beramal soleh. Cek lagi, saya sudah punya iman belum? Apa itu iman? Dia berupa nur, cahaya. Di mana? Di qalb. Nah, kalau bicara qalb, terus apa hubungannya dengan sodar? Kadang-kadang Al-Quran bicara sodar. Nah, terus and so on and so forth. Artinya kita perlu belajar ilmunya untuk paham. Artinya ini episode penanggalan atau ya takholi, ya, tajrid itu ini apa sih gitu ya? Kok kayaknya hidupku sial banget, dibacanya begitu gitu kan? Karena kita kurang sabar, yang namanya tawaf kan 7 kali tuh putaran, sa'i juga begitu, sampai nanti air zam-zamnya keluar gitu kan. Jadi kadang kita harus sabar aja dulu. Memang hukum Al-Qur'annya itu 8-10 tahun, seperti kita sudah bahas di kisah Musa bersama Syuaib. Kita baru tahun kemarin taubat, baru setahun udah teriak-teriak gitu, mana, ya belum lah.
Masih banyak kerikil di dalam solder yang masih harus dibongkar. Dan itu menjadi hijab-hijab yang bahaya kalau kita meninggal dalam kondisi hati belum salim, belum qalbun salim. Nauzubillah min dzalik. Bahaya sekali. Karena itu akan mewujud di sana, di alam barzah, apalagi di alam akhir. Ya. Nah, tentang safinah, perahu ini ya, as-safinati, itu menarik untuk melihat di dalam Al-Quran itu hanya 3 ayat disebutkan tentang safinah, yaitu perahu. 2 ayat di surat Al-Kahfi berkaitan dengan kisah Musa dan Khidir alaihissalam. 1 ayat lagi itu Al-Ankabut ayat 15 tentang kaitannya dengan kapal Nuh. Nah, itu juga insya Allah suatu saat nanti kita bahas tentang Nuh ya. Itu menarik tuh, Bahtera Nuh. Bahtera Nuh itu unik. Jadi dia desain kapalnya betul-betul sesuatu yang Allah tunjuki. Nggak ngarang sendiri. Dimensinya sekian gitu ya. Dan menarik, pohonnya, pohon-pohon yang membuat kayu itu 800-an tahun itu. Sebesar apa ya? Zaman dulu orang kan hidupnya sampai 1000 tahun gitu ya, 900 tahun gitu. Nuh sendiri kan berapa ratus tahun tuh usianya. Jadi butuh waktu sekian lama untuk sekedar menumbuhkan pohon. Nah itu, nanti kalau kita bicara pohon itu harus ada kaitannya dengan pohon zaitun yang ada di surat An-Nur 35, kemudian pohon yang dalam hadis Rasulullah tentang iman, itu akar, dan lain sebagainya. Jadi semua kode-kode dalam agama itu berkaitan satu sama lain. Nah, jadi Bahtera Nuh itu mirip-mirip tuh dengan sebuah, namanya Bahtera itu ya, sesuatu yang kita naiki agar kita tidak terbasahi oleh dunia. Jadi kalau dalam Al-Quran biasanya dunia itu digambarkan dengan samudra atau lautan. Maka ada kisah-kisah di ayat lain, naik kapal, kemudian kapalnya di dalam badai, itu badai di dalam kehidupan. Nah, bagaimana caranya kita be in this world but not of the world. Ada di dunia ini tapi tanpa terbasahi. Itu sesuatu yang dikode di ayat lain disebut sebagai tariqatan fil bahar. Jalan kering di tengah laut. Terjemahannya. Jadi either seperti Musa alaihissalam bikin tongkatnya ditancapkan terus terbuka jalan sehingga orang berjalan di situ, which is itu simbol-simbol, atau harus punya bahtera perahu untuk mengitari melayari samudra ini. Kalau Nabi Isa dia jalan di atas. Sama juga sebenarnya sebuah bentuk bahtera. Jadi itu bentuk bahtera-bahtera yang tiap berbeda-beda. Nah, kita dalam beragama itu sedang membentuk bahtera masing-masing. Kalau Rasulullah SAW memperingatkan ya, wanti-wanti sama sahabatnya, perbaiki bahteramu begitu, karena sesungguhnya samudra ini dalam ya. Banyak orang yang tenggelam. Kiri kanan tuh udah mayat-mayat di bawah. Secara fisik dia hidup, berkarir, ya mungkin wow dunianya mantap lah, cuma jiwanya yang mati. Ya dia kayak zombie gitu, jalan sana sini, tapi dalamnya kosong, Dan dia berayun-ayun dari satu pleasure ke kebahagiaan yang dia anggap sebagai sumber kebahagiaan, tanpa kalau hidup tuh kayak anai-anai gitu ya. Kalau kita lihat, kita ngebakar sesuatu terus ada percikan-percikan ketiup sana sini, nah itu anai-anai. Hidupnya tuh nggak jelas sebenarnya. Dia hanya terombang-ambing oleh mau apa ya, tren ini, tren itu, tapi tidak punya sesuatu hal yang kokoh yang di dalam dirinya. Dan itu dia sendiri yang bisa merasakan. Orang luar bisa tertipu oleh semacam tampilan di Instagramnya atau sosial media yang kayaknya asik-asik, happy-happy, enggak, tapi hatinya kosong. Dan batu ujiannya adalah ketika kematian sebenarnya.
Kalau orang dihadapkan dengan kematian itu udah batu ujian aja. Yang kita kerjakan itu benar apa enggak, itu semakin orang benar hidupnya, semakin dia siap menghadapi kematian. Karena dia memandang kematian berbeda sebagai sebuah jalan untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Dan apalagi yang dimimpikan oleh para pencinta kecuali mendekat kepadanya. Tentu dengan jalan yang benar ya, bukan mencederai orang, ngebom sana sini, ya. Jadi penenggelaman bahtera itu dengan kata lain, karena ini bicara suluk ya, itu hal yang niscaya sahabat-sahabat dalam kehidupan. Kita punya usaha, gulung tikar, ya kan? Lagi asik-asik kerja, bangkrut perusahaannya. Di lingkup rumah tangga, misalkan ya, sudah sekian lama membangun bahtera bersama, kandas. Bisa begitu. Jadi itu adalah bahtera-bahtera yang dikandaskan oleh Allah Ta'ala melalui macam-macam. Kalau dalam kisah ini, Khidir alaihissalam itu kemudian dijelaskan begini. Ya, kemudian kan, ini kita langsung lompat nih kepada sebuah, karena kita fokusnya tentang penenggelaman bahtera. Khidir alaihissalam kan mengatakan, yang aku kerjakan ini bukan karena aku mengerjakan apa yang Allah perintahkan gitu. Kemudian dia menjelaskan ihwal kenapa perahu itu dilubangi. Bahwa perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Ya'maluna fil bahar gitu. Maka aku bermaksud membuatnya cacat karena apa? Di hadapan mereka ada sebuah mara bahaya yang mereka tidak tahu pada saat itu. Apa itu? Ya itu ada seorang raja, mungkin macam pirate gitu ya. Kalau dia sampai ketemu papasan, udah diambil. Itu lebih parah dibanding dia harus hanya membereskan atau membetulkan lubang yang Khidir buat. Setidaknya dia masih punya bahtera itu, ya kan? Kalau sampai diambil sama bajak laut itu, ya sudah hilang sebahtera-bahteranya. Nah, dalam kehidupan, Allah Ta'ala tuh kadang membocorkan perahu kita. Perahu apa? Ya kehidupan kita. Kalau dia lihat ya, mungkin bajak laut yang itu adalah macam kehidupan dunia yang dia pengennya naik pangkat terus, kata Allah Ta'ala. Tapi dia melihat Allah yang Maha Tahu. Kalau aku kasih kamu terus begini, hilang kamu. Wes enggak akan sholat gitu. Gitulah, nggak akan mencari aku. Yang tahu Allah, karena Allah tahu si orang itu masih punya kecenderungan yang kuat tentang dunianya. Dibocorkan perahunya sebagai sebuah rahmat untuk mencegah dia dari sebuah kecelakaan yang lebih besar lagi, yang dunia akhiratnya bermasalah. Nah, itu sebenarnya yang kadang-kadang kita miss ya, melihat bahwa di balik apa-apa yang Allah ambil, yang Allah tahan, yang Allah sempitkan, ya kita kemudian menjadi ingat, oh ini perahu saya lagi dilubangi nih, gitu ya, perahunya lagi dilubangi. Dan saya bersaksi untuk itu ya, misalkan dalam kehidupan saya, misal waktu SMP, SMA gitu ya, tiba-tiba orang tua saya itu dibuat nggak harmonis gitu. In the beginning, wah kita senang-senang lah, pokoknya tiap minggu, weekend, like family semua bareng. Tiba-tiba jadi ada tension, tiba-tiba jadi nggak nyaman, tiba-tiba mama sama papa pisah rumah gitu. Itu seperti perahu yang dibocorin buat saya. Karena kok gini ya rumah tangga, kok kayak it was my whole world then, and then pas ini tok gitu loh. Terus aku mulai mencari di situ. Aku mulai mencari, karena kadang-kadang memang kalau orang itu terlalu nyaman gitu nggak akan mencari Allah biasanya. Itu turning point saya di awal waktu mulai cari pengajian, SMP kelas 3, SMA. I think that's looking back gitu, ya kalau suruh mengulangi lagi, aku tidak akan mengubah satu detik pun dari apa yang Allah aturkan gitu. Saya lihat wow gitu, amazing, dan kita bisa bersaksi ya Allah kalau enggak aku
tidak kau selamatkan aku, saat ini sudah hilang kemana nggak tahu. Banyak episode itu, nggak cuma 1-2 kali gitu ya. Kadang hal seperti sesimpel ini, saya waktu di kedokteran, koas tuh dibikin nggak lulus satu mata pelajaran yang itu mesti ngulangnya 3 bulan sampai 6 bulan. Itu sedih banget. Dilalah dapat pasien yang susah banget gitu ya. Yang lain tuh dapat tifus, ya hal-hal yang demam berdarah, hal yang ini. Ya, aku dapatnya penyakit jantung, dekompensasi kordis, level 3 dan lain sebagainya. Begitu dapat profesor yang killer gitu, yang angka kematiannya tinggi. Udahlah, sedih waktu itu, sedih. Sementara teman-teman saya yang lain maju kan, berarti saya telat 1 semester gitu. Sedih gitu. Tapi gara-gara saya nggak lulus, itu saya kemudian jadi kenal dengan A, dengan B gitu ya, karena kelompoknya jadi berbeda kan. Gara-gara kenal sama A sama B, saya jadi bekerja di C and D. Gara-gara di situ, saya jadi dan and so on and so forth. Gara-gara itu pula saya menjadi ketemu papanya anak-anak sekarang. Dan itu kalau saya telusur, itu nggak mungkin kalau saya nggak lulus di titik itu. Karena mungkin saya udah hilang kemana. Nah itu kadang-kadang, wow, amazing ya. Jadi kalau ditelusuri itu perlunya bertafakur, membaca kitab kehidupan diri untuk kita mulai nyicil lah. Jadi yang disebut dalam Ali Imran tentang orang yang bisa bilang ma khalaqta hadza batila, itu nggak tiba-tiba gitu. Itu perenungannya lama. Jadi kita mesti mulai memproses kehidupan kita, sahabat-sahabat, penting banget. Karena siapa lagi kalau bukan kita sendiri? Yang lain udah sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Kita betul-betul harus mentafakuri ya, buat jurnal pribadi, biografi, timeline, itu dipelototin gitu ya, sambil bismillah, sambil memohon sama Allah Ta'ala, ya Allah ini tolong bacakan untukku gitu, Iqra kitabaka, untuk makin mengenal siapa diri kita. Itu ditelusuri dari belakang. Kadang ada benang merah yang dari dulu saya tuh begini gitu. Dan kemudian kita bisa mengidentifikasi semua nikmat Allah, semua gerakan kehidupan yang tadinya kita pikir sebuah kegagalan semata gitu, atau sebuah keterlambatan, tapi ternyata enggak gitu. Everything falls into places at the perfectly exact time gitu. Timingnya Allah is the best. Kan kita punya bayangan tentang timing sendiri ya kan. Saya juga dulu punya, umur 20 sekian jadi ini, dan semua 99% nggak jadi. Nggak apa-apa gitu, namanya juga usaha ya kan. Tapi kan kita dengan punya tauhid gini loh, yang Allah berikan itu justru yang lebih baik dari sekedar apa yang kita minta. Karena itu karakter Allah. Nah, so looking back, ini ayat bener banget nih tentang pembocoran perahu. Itu suatu hal yang sudah terjadi dan sedang terjadi dan akan terjadi gitu kalau kita memang belum kuat ya untuk menghadapi pirate yang ada di jalan itu yang akan merampas kehidupan kita. Mungkin raja-raja itu yang dibicarakan di sini adanya bukan di luar tapi dalam diri kita, berupa hawa nafsu yang masih menggurita gitu. Kata Allah Ta'ala, kalau kamu dikasih, ini kayak kasih bahan bakar ke api gitu. Makin gede sih hawa nafsunya. Jadi ditahan rezekinya. Itu yang kata Rasulullah, istighfar membuka rezeki. Maksudnya, kalau kita mengistighfari hawa nafsu itu, dia makin kecil, maka Allah beri. Dan Allah tuh sebenarnya ingin memberi terus, tapi kalau dengan diberi malah jadi mudarat, jadi ditahan gitu. Jadi kadang-kadang yang menahan rezeki kita ya karena kondisi kita yang belum siap menerima itu. Ya, gitu. Walau alam ya. Jadi memang tentang penenggelaman perahu itu ada quote yang bagus. Sometimes you have to let life turn you upside down so you can learn how to live right side up. Kadang-kadang kita harus biarkan yang Maha Kuasa membulak-balikan kita, mau dijungkirin nggak apa-apa, supaya kita belajar hidup yang benar itu seperti apa, gitu. Hidup yang benar seperti apa. Rasanya sih sudah cerita ya tentang teman saya, dokter yang sukses banget
kliniknya di mana-mana, pendapatannya ratusan juta. Itu kalau bawa cash tuh satu tas, sampai mual ngitungnya deh. Kebanyakan duit tuh bikin pusing, sahabat-sahabat. Jangan salah, ini testimoni dia ya. Saya belum ngalami, tapi saya percaya gitu. Jadi dia bilang gini, hawa duit itu, aduh, kayak panas terus. Gini, kalau punya duit banyak, itu selalu what to do gitu loh. Pergi kemana yuk, ke luar negeri udah, wah berkali-kali gitu. Tapi at the end of the day, dia bilang capek. Itu tadi, kalau kata orang Sunda, tepara ruguh, nggak jelas gitu loh. Kayak udah melakukan banyak hal, tapi dalamnya kosong. Nah itu. Kemudian Allah bocorkan perahunya. Waduh, ini menarik nih orang. Bocorkan perahunya, benar-benar tuh pendapatan sepertiganya gitu ya, kadang susah gitu ya, pegawainya dia harus memaintain jumlah pegawai seperti itu dengan pendapatan yang di bawah jauh dibanding sebelumnya. Tapi dia bismillah insya Allah. Nah, dia jadi sering zikir gara-gara begitu. Luar biasa. Sekarang saya bertemu lagi sama dia. Kalau dulu tuh hawa-hawanya mobil baru, Alphard yang baru gitu ya, tas branded gitu, ngomongnya begitu-gitu. Sekarang beli second hand. Dia udah berubah banget. Saya bilang, wow. Saya bilang, terus dia senangnya tuh zikirnya lebih kuat dari saya, sahabat-sahabat. Lama banget, masya Allah. Saya bilang ini luar biasa. Nah itu dia menemukan kenikmatan sekarang dalam zikir. Ternyata dunia cuma gitu-gitu aja. Sekarang saya lebih senang begini, pakai sejadah, jam 3 udah bangun, tiap hari 1 juz ngaji. Wow, masya Allah, ini Allah ya. Kalau itu dia mendapat ketenangan dari situ ternyata. Dan saya sebagai teman jadi saksi ya, cahaya wajahnya, matanya, kebahagiaan, beda banget. Ketenangannya sih bisa merasakan gitu, getarannya. Oh ya, dia lebih tenang. Jadi dia kalau ada apa-apa, kalau dulu tuh ya, ada masalah, karyawan nyuri ya kayak biasanya kayak gitu, atau ditipu, wow marahnya bisa ya. And she has the right to get upset atau angry karena dia dizolimi. Tapi sekarang kalau dia dalam kondisi yang sama bisa elegan, tenang ngadepinnya. Yang saya sebagai teman sampai terpana gitu menyaksikan ini orang, masya Allah ya. Tapi itu harus sabar menghadapi pembocoran perahu dulu. Di awalnya pusing-pusing gitu. Tapi setelah lama-lama dia kemudian sadar, oh Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah ini yang kadang kita tuh nggak lihat. Ini yang kadang kita sampai bertahun-tahun ngeluh terus. Sambil tidak melihat bahwa apa yang Allah beri itu kadang bukan sesuatu yang berwujud material memang. Karena sesuatu yang berharga tuh biasanya bukan material. Sahabat-sahabat, nggak bisa dibeli di Amazon atau Tokopedia or whatsoever. Saking berharganya nggak ada yang jual. Itu kadang kita nggak paham. Yang kita minta duit mulu gitu ya, karir mulu, ketenaran atau apa, yang hal-hal yang superficial. When you reach there, kadang nggak ada apa-apa, it's empty. Bukan berarti nggak boleh punya uang, silahkanlah. Cuma jangan sampai itu mengendalikan dan jadi ilah kita, begitu message-nya. So itu ikhwal penenggelaman perahu. Nanti habis ini share story ya, silahkan pengalamannya ketika perahunya dibocorkan seperti apa. Tapi kemudian kita harus bersaksi, oh ya saya diselamatkan dari sebuah malapetaka kehidupan yang lebih besar. Harus bisa melihat seperti itu. Nah, nih kita ada hadis dari Rasulullah SAW tentang orang yang ditempa musibah. Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah. Lalu kan kita bicara innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Dan itu tidak hanya untuk orang yang meninggal dunia ya. Karena pertama, kita sering sekali ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Benar. Yakin itu doa. Sesungguhnya kami milik Allah. Berhenti aja dulu di situ. Benar, yakin. Sekarang, anakmu milik siapa? Ya lewat aku sih. Ya cuma milik siapa? Milik Allah. Ya. Suamimu milik siapa? Milik Allah.
Itu tabungan yang ada di ATM milik siapa? Ya Allah juga. Dan semua dia udah mulai, mulutnya sudah bisa tak berkutik. Iya sih, milik Allah semua. Nah, terus kalau Allah minta, kenapa teriak-teriak? Orang itu miliknya. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dalam doa ini, Rasulullah SAW dengan indah menyimpan sebuah kunci-kunci kehidupan. Berilah aku pahala dalam musibahku ini. Jadi di setiap ujian, setiap hal yang nggak enak, itu Allah kasih pahala. Cuma yang namanya pahala, itu bukan bentuk transferan uang gitu loh. Pahalanya itu di jiwa. Pahalanya itu nanti di barzakh bercahaya. Pahalanya itu kita, saudara kita makin lapang. Nah itu kadang kita nggak lihat. Kita lagi diberi sesuatu yang jauh lebih baik, sekedar barang duniawi yang dia ambil. Karena kemudian kata Rasulullah, gantikanlah untukku sesuatu yang lebih baik darinya. Dan ini, that is the essence. Ini tauhid dasar tentang ilmu pembocoran perahu, bahwa apa-apa yang Allah ambil, itu Allah kembalikan dalam bentuk yang lebih baik. Perkara kita belum bisa lihat kebaikannya di mana, sabar dulu. Tapi jangan ragukan itu. Karena keraguan itu melemahkan. Kita tidak akan bisa bangkit dari keterpurukan berabad-abad lama pun selama kita meragukan bahwa Allah harus bangkit gitu. Apa yang terbaik? Di mana ya Allah ngapain? Walaupun sampai merayap tapi kita harus berjalan terus. Di mana kebaikannya ya Allah? Di mana kebaikan? Minta, makanya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, begitu doanya. Berikan aku ilmu dan pemahaman. Ilmu tentang kehidupan. Tentang hal-hal yang kita ini berat hati menjalaninya. Ini hati tuh aduh rasanya gitu kan. Kan kita bersaksi untuk diri kita sendiri. Lawang dia itu dekat, maha dekat, kenapa nggak diminta? It's very easy. Hati saja menjerit kepadanya. Dalam sepi, dalam hening, di tengah keramaian pun bisa. Dia aksesnya unlimited. Kapanpun bisa. Dan Allah maha melihat hati mana yang menjerit kepadanya. Semakin kencang jeritannya, semakin dia cepat merespon. Nah itulah menjadikan hidup kita menjadi derajat maknanya lebih dalam apa tidak. Itu tergantung kita sebenarnya. Sejauh mana kita mau menyerahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Ijab qabul ya Allah. Silahkan. Itu kan dalam doa Rasulullah, jangan engkau serahkan diriku pada diriku walau sekejap mata. Gitu. Dia ingin semuanya diaturin. Inspirasi tolong diaturkan ya Allah. Keinginan pun tolong diaturkan. Aku kelabakan dengan semua keinginanku yang gak jelas ini. Juntrungannya kemana? Kanan, kiri, depan, belakang gitu. Sementara kita harus Shiratal Mustaqim tuh harus dalam koordinat per koordinat setiap detiknya gitu. Itu yang diombang-ambing oleh setan. Jelas. Aku datangi mereka dari depan, belakang, kiri, kanan. Supaya kita nggak mantap di koordinat kita. Nggak pernah kita bisa bersyukur, kata setan. Engkau akan mendapati sebagian besar dari mereka nggak bersyukur. Saking susahnya orang bersyukur. Nah, kembali ke ihwal pembocoran perahu. Sesuatu yang namanya juga dengernya ya nggak enak. Pembocoran perahu itu kayak ngerusak kayak sepertinya. Nah, tapi belajar dari kisah ini, ayo dengan iman kita harus melihat bahwa di balik hidup kita yang dirusak dalam tanda kutip, itu dia tengah memberikan sesuatu yang lebih baik sebenarnya. Itu. Kata Rumi sih, jangan bersedih. Apapun yang hilang darimu akan kembali. Dalam bentuk yang berbeda. Nah itu tadi. Memang dalam bentuk yang berbeda. Ya mungkin sahabat-sahabat baru-baru ini ada yang kehilangan anaknya, ya kan? Kehilangan orang tuanya. Jangan sedih. Maksudnya gini, jangan sedih yang berlama-lama.
Sedih itu manusiawi, sahabat-sahabat. Rasulullah pun menangis. Tapi ketika kesedihan itu demikian mengatur kita, mengendalikan kita, nah itu yang nggak normal. Dalam syariat pun ada yang disebut dengan masa berkabung. Namanya juga manusia. Maksudnya jangan bersedih sini, jangan bersedih terlalu gitu. Karena harus melihat, oh iya ya, dikasih gitu. Ini kenapa iman itu dalam Al-Quran sering disandingkan iman pada Allah dan hari akhir. Allah pada hari akhir, begitu. Karena bentuk-bentuk itu terlihatnya kadang di hari akhir. Itu yang membuat para nabi, waliullah, ya, siddiqin, syuhada itu, aduh, coba lihat kisah nabi-nabi ini. Very recommended book. Ini saya ambil juga dari sini, kisah Nabi Khidir. Mana ada nabi yang hidupnya ongkang-ongkang kaki, enak-enak. Bahkan Sulaiman alaihissalam ya, yang katanya wow, kerajaannya, kuasaannya. Oh, tapi dia diuji sama anak-anaknya. Jangan salah. Sedih dong namanya orang tua. Selepas beliau kan hancur kerajaan. Anak-anaknya tuh wah, cakar-cakaran. Ya, jadi setiap nabi ujiannya orang yang paling gila ujiannya itu adalah nabi-nabi. Rasulullah itu ujian paling tinggi seperti itu. Tapi kok mereka tenang hatinya, qalbun salim. Kenapa? Mereka melihat akhiratnya. Oke, di sini aku begini, tapi wow, di sana. Nah, itu banyak hadis seperti itu, sahabat-sahabat. Silahkan cari. Ada orang ya yang meninggal syuhada dalam medan perang. Kemudian dihidupkan dan melihat jaza, balasan, karena dia peperangan. Coba perang tuh kan aduh sampai tangan buntung. Zaman dulu tuh perang ya. Itu face to face combat tuh kan aduh ngeri sekali. Meleng dikit set kepala hilang. Dalam suasana seperti itu, kemudian mereka meninggal. Terus mereka melihat, wow, balasannya luar biasa. Mereka ingin dikembalikan ke dunia dan mengalami itu lagi katanya begitu. Jadi dia sudah lihat bahwa kesakitan yang kita tempuh di sini itu seperti mahar yang harus dibayar untuk suatu kenikmatan yang lebih jauh. Nah kita mah nggak kayak gitulah. Makanya dulu Rasulullah SAW gusar sekali ketika ada seorang sahabat yang ngeluh, ya Allah, ya Rasulullah aku tuh hidup kok gini-gini banget sih, gitu kali ya kalau bahasa sekarang. Beliau mukanya berubah, marah. Kamu tuh gitu kalau sekarang bahasanya. Orang zaman dulu itu mempertahankan keimanannya, ada yang dimasukkan ke gentong gitu ya. Gentongnya besar. Paku-pakunya sebesar begini. Penuh paku. Dimasukkan ke sana, digelindingkan dari atas bukit. Wah, ya sampai bawah sudah kayak daging cincang, nggak berbentuk, Masya Allah. Dibakar, di api, ya, ditarik oleh kuda dari 4 penjuru sampai usus terburai-burai. Mereka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku pengennya sama Allah. Nah, kita mungkin bukan kuda ditariknya sama jabatan ini. Mau nggak duitnya banyak? Tauhid, nauzubillah min dzalik. Nah, ini tantangan kita di hari ini. Mungkin peperangannya bukan perang pedang zaman dulu, tapi perang melawan hawa nafsu, perang melawan kebodohan dan lain sebagainya. Ya, sebagai penutup, ingat ya, tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi kecuali tertulis dalam Lauh Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, sebelum jadi takdir udah ada kemungkinan itu. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah. Kenapa? Kita mesti paham tentang iman kepada qada dan qadar, kata Allah Ta'ala, yang demikian itu kami tetapkan, agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput, dan kamu tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Jadi nggak usah terlalu sedih, juga tidak terlalu gembira. Mengutip Fety Vera, sang penyanyi dangdut, sedang-sedang saja, gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo, silakan sahabat-sahabat, your time. Silakan share. Saya sudah share pengalaman pribadi tentang perahu yang dibocorkan. Ternyata, apa yang Allah ambil? Bener ya. Ayo, kasih testimoni.
berbagi, siapa tahu jadi sedekah, amal tuh. Semoga siapa tahu menginspirasi yang lain, barang siapa menghidupkan satu jiwa seperti menghidupkan seluruh jiwa gitu. Ayo semangat berbagi, silahkan di unmute, kalau mau chat juga anonim boleh gitu. Pasti udah sejauh ini sudah mengalami episode-episode pembocoran perahu, benar nggak? Dan kita harus bersaksi, oh iya seandainya saya nggak dibegitukan, saya nggak dapat begini. Nah itu tuh, kesaksian itu yang berharga. Silakan saya undang sahabat-sahabat untuk memberikan kesaksian. Ini Ananda Putri di Malaysia, ya betul nih. Posisi lagi di Malaysia nih Mbak Ananda. Betul Teh. Alhamdulillah. Di mana? Kuala Lumpur? Iya, Kuala Lumpur. Oh, alhamdulillah. Oh. Gimana nih kajian hari ini? Masya Allah, benar-benar Kesannya. ini. Jadi ini sih, jadi membuka ini juga sih beberapa hari ini. Kayak apa? Jadi izin ini juga Teh sekalian apa memberikan cerita juga nih hari ini. Jadi kalau terkait tentang perahu yang dibocorkan itu kayaknya seperti Teh Tessa bilang dari kajian sebelum-sebelumnya juga bahwa kalau semuanya ini tuh tidak ada yang tidak kecuali sudah Allah tetapkan kayak gitu. Karena beberapa hari ini memang semua itu kayaknya Nanda tuh merasa tuh kayak semuanya tuh sedang kayak bener-bener diuji atau kayaknya semua tuh ya terutama di rumah ini, di orang-orang rumah itu kayak bener-bener minta perhatian dan kayaknya tuh jadi merasa lelah sendiri gitu loh Teh. Gitu. Jadi makanya Nanda pun jadi sering bermuhasabah diri, apakah ada salah gitu, apakah ada perahu yang tidak sengaja Nanda lubangi yang sudah sebelumnya gitu tanpa Nanda sadari ini gitu sih Teh. Jadi memang ya itu semua kita kembali lagi lah Teh kayak gitu. Itu sih Teh. Jadi iya, alhamdulillah. Terus apa kesulitan di awal waktu dan kemudian ketika setelah berjalan kadang-kadang ya butuh waktu untuk menyingkap tentang ilmu tertentu, pengetahuan tertentu, betul nggak? betul. Saat itu kita nggak paham. Mungkin ada yang ordernya bulanan, tahunan, dekade gitu baru paham, ya Allah itu tuh ternyata begini gitu. Nah itu gimana pengalamannya Mbak Nanda? Kalau yang seperti itu mungkin bisa juga ya Teh ya, maksudnya dalam arti semuanya ini kan kayaknya benar-benar diuji banget gitu loh sama Allah. Jadi jadi agak susah menceritakan itu aja. Kayaknya benar-benar karena beberapa hari ini atau apakah ini akibat Nanda dari sebelumnya kayak gitu. Jadi benar-benar kayak bertubi-tubi seperti itu seperti itu Teh. Jadi kayaknya kayak sulit menceritakan satu persatu karena kayak saling berhubungan kayak ini loh Teh, kayak rantai yang nggak bisa kita inilah lagi rantaian tasbih. Jadi bola tasbih itu kita putus satu-satu, jadi nggak bisa kita ceritakan seperti itu gitu loh. Jadi kayak berhubungan semuanya kayak gitu. Itu sih Teh. Jadi benar-benar ini banget lah, sedang diuji atau ya seperti itulah. Tapi sudah bisa melihat bahwa apa yang Allah ambil itu dia kembalikan dalam bentuk yang lebih baik. Iya betul Teh, betul iya. Alhamdulillah. By the way, betah di Malaysia? Alhamdulillah Teh, betah. Di kota mana nih? Barangkali kalau ada yang berkunjung nih, mungkin kita komunitas di Kuala Lumpur atau di Ampang, di mana nggak hafal. Tepatnya di Ampang. Berapa jam dari Kuala Lumpur? Sebentar sih Teh, cuma 10 menit. Oh, bentar ya. Iya. Saya taunya Kuala Lumpur doang. Ayo Teh main-main ke sini Teh. Jadi di depan Petronas Building itu kan ada food court ya. Itu ayam biryaninya enak banget. Oh saya lupa namanya siapa gitu. Pokoknya aku makan sambil lihat Petronas gitu. Iya itu namanya NZ.
NZ, Iya, restoran iya, NZ. betul, NZ, that's right. NZ, ya. Iya, kami juga sering Ya. ke sana juga, Teh. Masya Allah, ya, semoga ya dinikmati ya, bukan suatu kebetulan. Ini sudah di Lauh Mahfuz nih ditentukan. Ingat ayat Masya Allah, ini, iya, Teh, tidak ada betul. kecuali terjadi pada diri kita kecuali telah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Gini ya, kalau terus dalam Lauh Mahfuz itu gini, kita mesti humble. It's not us yang bikin kita berjalan sini gitu ya. Sama nih teman-teman kita di Prancis atau apa, bukan karena gue dong, karena aku S2 di sini ya, bukan karena udah ada di Lauh Mahfuz emang mesti ke sana gitu loh. Jalannya mesti apa aja, ya kan? Jalannya tuh 1001 cara Allah bikin. Tapi yang harus dijawab adalah kenapa gitu. Kenapa di situ? Of all the places in this world, why this place? Sama buat teman-teman yang lainnya. Kenapa di sini? Kenapa di pekerjaan ini? Kenapa di pernikahan ini? Harus sampai bunyi ma khalaqta hadza batila. Untuk menjawab kenapa, gerbang pertama yang harus dibuka adalah saya terima ya Allah. Kalau belum nerima, wow, susah mau bersyukur. Itu anak tangga pertama tuh nerima dulu. Pertama, nerima juga derajat ya. Nerima dengan senyum, dengan cemberut, saya terima. Tapi masih berat, Allah tahu ya. Nanti derajatnya naik, nanti saya terima, sampai saya terima ya Allah. Wah, beda tuh. Ya, derajat penerimaan tuh beda-beda. Ada yang nerima tapi itu pun lumayan lah, walaupun diseret-seret. Ada yang nerima tapi nah itu yang membuat dia bisa naik derajat penerimaan adalah ilmu. Makanya penting baca Quran. Masya Allah ya tuh. Ya maksudnya sedang diuji juga sih Teh, dalam arti baik kegiatan ibadah kayak gitu. Mungkin di rumah juga ada baby, jadi rasa rindu menikmati saat beribadah tuh kayaknya bener-bener lagi diuji banget gitu loh. Maksudnya sering membandingkan gitu loh. Maksudnya umurnya berapa bayinya? Sekarang alhamdulillah sudah masuk 3 Teh. 3 bulan. 3 tahun. Oh, udah. Iya, balita ya. Iya, jadi 3 tahun tuh aduh lari-lari ya kan. Kita mesti. Iya, betul. Jadi tuh momen-momen rindu bersama Allah tuh bener-bener kerasa banget, dalam arti kayak ya apa, maksudnya nggak 1-2 kali tuh pada saat Nanda sholat pun kayak langsung gitu loh, si baby ini, si kecil ini, Aisyah namanya itu, kayak menggelendot di belakang kayak gitu loh Teh, kayak gitu. Jadi momen sepertinya itu jadi nggak ada gitu, kayak merasa kehilangan banget gitu. Nah itu yang mesti di-upgrade. Let me ini nih penting ini penting untuk di-highlight ya, gini. Ini banyak soalnya yang curhat kayak begini ya. Aku tuh sejak punya bayi tuh Teh sholatnya susah. Kok sholat susah lah. Oke, I understand now because I was there ya. Saya juga. Jadi gini, Mbak ya. Kita dalam Al-Qur'an tuh gini, ada yang berdoa sambil berdiri, ruku ya kan, sujud, ada ya. Coba, betul, ya. Ada ayat tentang itu. Itu adalah berbagai situasi dalam kehidupan. Yang namanya zikir, kan aqimus sholati zikri. Kesaksian saya juga emak-emak soalnya. Alhamdulillah udah gede. Tiap ini ada ininya sih, ada tantangannya. Jadi, dulu juga saya pikir begitu. Aduh, nih anak tuh kan mama dikit-dikit mama, dikit. Orang anak-anak saya tuh saya hilang dikit ke dapur ini nggak kelihatan, pada nangis gitu. Kamar mandi diikutin, gitu. Kadang-kadang saya lagi tidur tuh kayak dengan sesuatu manggil sampai it's too much sometimes gitu. I know. Tapi gini. Ternyata saya belajar ilmunya, ya Allah, yang namanya sholat ya itu waham kita tuh. Kalau sholat itu mesti tenang. Kalau perlu di masjid, nggak ada yang mengganggu. Itu waham. Paham ya, waham tuh dalam arti gini. Jadi kita jangan membatasi diri ibadah kita. Itu namanya kita didikte oleh precondition dan kita sendiri yang mendiktenya. Jadi saya hanya sholat dengan khusyuk kalau begini. Makanya kita kesel sama suami. Jagain kayak anak, suami lah kok gitu kan. Jadi anak-anak datang, semuanya harus gini. Kita harus jawab dengan Al-Qur'an lagi ya. Anak datang sama kita, tiba-tiba gelendotan lagi sholat. Jangan kesel. Anak tuh nggak tahu apa-apa. Saya suka kasihan kalau lagi sholat Id ya. Si ibunya tuh kan tiba-tiba, ayo kita
udah koma, tiba-tiba dia berdiri gitu. Si anak kan kaget, nangis. Terus ibu tuh cuek aja. Anak tuh Boy dalam hati, ya gendong dong. Anak kan nggak tahu itu. Ngapain sih ibu tiba-tiba meninggalkan aku berdiri gitu kan. Itu abrupt sekali tuh. Gendong. Dia nangis, nak kita sholat sambil gendong anak, Bu. Bisa. Saya tuh anak sakit, dia tuh anak saya yang kecil tuh ya, dia kalau sakit selalu pengennya digendong. Jadi saya masak sambil gendong, karena dia badannya panas gitu. Sampai ada fotonya tuh si Elia yang manggil anak tua saya. Jadi sholat sambil gendong. Kadang udah capek banget sambil gendong ya sambil duduk. Indah sekali. Nggak ngeluh, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Dan saya bersaksi ya, saya bersaksi. Beberapa jaza sesuatu hal yang dikaruniakan itu turun ketika saya membayarnya dengan ngasuh anak di rumah sakit, duduk ya, nggak wudhu tuh. Pokoknya kalau dalam waham kita itu tuh nggak ideal banget. Sholat nggak wudhu, Pak, cuman tayamum ya kan, pakai kerudung begini terus duduk gitu ya. Kayaknya nggak ideal dalam tanda kutip ya. Our mind trick us. Kata Allah, yang aku lihat kan hatimu. Kan aku tahu kondisimu sedang begitu. And yet you make effort gitu. To see me gitu, untuk sholat. Dan saya tertidur setelah itu sambil gendong anak. Dan itu salah satu momen life changing banget buat saya ketika ya dalam proses menerjemahkan kitab Nabi Idris gitu. Nah, itu saya ingatlah, saya bawa itu seumur hidup gitu. Dan saya di situ paham, oh gitu ya cara Allah tuh. Yaitu dengan kita jangan, nah itu tadi ya, jangan melukan kehidupan, jangan seolah-olah ya aku kan begini kok sholatnya jadinya nuansanya mengeluh gitu, nggak nerima kan. Dalamnya ya soalnya ya aku belum bisa bersuluk dengan baik soalnya lagi repot ada anak. Loh bukan begitu. Apapun repot mah akan terus. Mau anak apa akan terus, kita akan terus didera oleh kerepotan, beneran. Oh mungkin saya udah bersuluk kalau duit saya udah banyak, saya udah punya motor gitu, atau hutang saya udah habis, nggak akan. If you want to go back, kalau mau tobat sekarang, nggak usah tunggu kalau ini, kalau itu, kalau ini, kalau itu. Nanti caranya kalau sudah begitu, Allah akan bukakan sadar kita, kolb kita. Di situ kunci untuk menikmati segala penggal kehidupan apapun keadaannya. Gitu ya. Ya, jadi ini pesan terutama untuk ibu-ibu yang anak-anaknya masih kecil dan rempong, nikmati Bu dengan senyuman. Di situ anak tangga kepada Allah Ta'ala. Ya, jangan menunggu, aduh, nantilah tunggu anaknya udah besar. Ya, ada hal-hal tertentu yang memang kita nggak bisa, namanya kalau orang Sunda bilang pondok lengkah gitu ya. Kalau perempuan, apalagi anaknya kecil, ya wayahna gitu ya. Nggak bisa banyak-banyak keluar. Kalau keluar pun ya buntutnya kayak gitu banyak. Ya itu sabar aja, semua ada masanya. Tapi kan gini ya, Allah Ta'ala tuh sampai banyak tuh, coba lihat, bongkar hadisnya banyak soalnya. Yang sampai kata Rasulullah tuh, kamu menenun pakaian itu lebih baik daripada sholat sekian rakaat, kayak gitu-gitulah. Banyak hasanah seperti itu. Misalkan Rasulullah SAW pernah masuk surga. Orang yang pertama masuk surga beliau. Tapi beliau kaget. Di situ bersama beliau ada seorang ibu masuk surga. Ini orang hebat banget. Ya berarti apa yang dia lakukan di dunianya sampai dia mendapat balasan dari Allah Ta'ala masuk surga bareng bersama insan tertinggi. Kira-kira apa yang ibu itu lakukan? Ternyata di dunianya dia menjadi janda, ya, suaminya meninggal, anaknya kecil-kecil. Kebayang nggak single parent? Ya tuh, dia sabar ngadepinnya dengan senyuman. Itu naik tuh. Jadi bukan sholatnya 1000 rakaat atau apa ya, bukan, ngurus anak-anak. Coba bayangkan, waduh. Ya, jadi itu apapun yang dihadirkan di ruang kita, wah itu ya Allah, alhamdulillah si anak datang, sini
Mama tuh jatuh. Mama. Sini jangan dianggap mama lagi ngaji, ganggu terus. Enggak. Ini juga sempat kepikiran gitu juga, maksudnya menikmati pengajian gitu, menikmati belajar sambil mencatat itu benar-benar dirindukan gitu, karena ya itulah itu kemampuan. Ini makanya itu ilmu kita harus lengkap. Dengan kan kita gini tauhidnya, nggak mungkin daun jatuh aja dia yang tahu. Anak lari ke kita lebih dari daun yang jatuh itu. Betul teh, betul. Kok nggak dirauh? Kok nggak disambut? Aduh, akan datang saatnya ya si anak nggak akan lari ke kita lagi. Kita akan kangen tuh. Insya Allah. Dia akan cuek banget. Apa mah? Aduh, aku kangen banget kamu lari ke aku nak, cari-cari mama. Nah sekarang nikmati itu. Nothing like that. Oke? Iya. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kita bisa menutup ini. Alhamdulillah waktunya sudah mencapai ujung. Terima kasih sahabat-sahabat atas testimoninya, share-nya ya. Semoga bermanfaat kajian sederhana kita. Semoga sesuatu yang makin menguatkan kita dalam menjalani kehidupan dengan bersyukur ya, dengan kesukacitaan gitu. Wah, semangat gitu ya. Tiap hari itu hari yang baru, sahabat-sahabat. Jangan lihat itu sama-sama. Benar-benar enggak. Satu nafas itu ajaib. Maka perlakukan itu sebagai sebuah keajaiban dan kita sungguh tengah berada di lautan ilmunya. Maka raup itu sebaik-baiknya ya. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat ya. Silahkan melanjutkan aktivitasnya. Tessa, selamat berlibur. Mari sama-sama. Terima kasih, Ya, sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.